إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita pada malam hari ini masih melanjutkan bab salat berjamaah dan seputar imam. Kita akan baca hadis 407, kelanjutan dari hadis-hadis yang belum sebutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u kama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, cuman lafaz ini lafaz miliknya Imam Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian mendengar iqamah, itu ucapan muadzin. Qad qamatis shalah, itu dari lafaz iqamah dari awal. Jika kalian mendengar iqamah, maka apa sikapnya? Famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat. Ini kalau kita di rumah dengar qomat, jalan. Di masjid dengar qomat, bangkit. Kalau di shaf pertama berdiri saja, kalau di shaf belakang bangkit, jalan. Terus wa'alaikumus sakinah, hendaklah kalian tenang. Maksudnya berjalannya dengan tenang. Wal waqar, ada tambahannya, dan berwibawa. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai kalian qomat lari. Hendak jalan dengan tenang, berwibawa, jangan tergesa-gesa. Kama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati imam sedang sholat langsung masuk shaf dengan tenang, takbir Allahu Akbar, ikut langsung. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang luput sempurnakan, kan tinggal disempurnakan. Ini hadis para ulama biasa menyebutkan untuk menjelaskan keadaan kita saat iqamat sudah dikumandangkan. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali beliau berkata, wa ajma'al ulama ala istihbabil masyi bis sakinati ala shalah. Sepakat ulama fikih akan sunnahnya kita berjalan dengan tenang, wibawa kalau kita menuju salat. Ini secara umum. Sudah iqamah atau belum? Sudah iqamah atau belum? Sunnah kita berjalan itu dengan tenang. Kenapa?
Di antara faedahnya kata ulama kita, itu akan membuat langkah itu banyak. Kata Imam Al-Hafidz bin Hajar, ketika beliau berkatakan watarkul isra' wal harwala fil masyi, sunnah kita meninggalkan tergesa-gesa dalam jalan atau berjalan sambil seperti berlari kecil. Sunnah untuk tidak melakukan itu. Lima fi dzalika min kathratil khuta ilal masajid. Karena di dalamnya terdapat faedah, kita akan banyak langkah ke masjid. Jadi kalau kita jalannya tidak lari, biasanya orang kalau berjalan cepat, maka langkahnya akan jauh jarak. Sehingga membuat nanti dia sedikit langkahnya ke masjid. Sementara yang paling utama dari yang mendatangi masjid adalah yang paling banyak langkahnya. Kata Nabi SAW, "A'zamun nasi bis-shalah ab'aduhum mamsha." Orang yang paling mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi, lebih besar dalam salat adalah orang yang paling jauh tempat tinggalnya. Kenapa bisa? Karena paling banyak langkahnya. Paling banyak langkahnya. Sahabat di masa Nabi yang rumahnya jauh, mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk tinggal di dekat masjid supaya cepat mendatangi sholat. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, saya lebih senang kalian jauh, karena makin jauh orang dalam sholat, maka makin besar pahalanya. Karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu terhitung satu pahala dan satu derajat ditinggikan. Kemudian satu kesalahan yang dihilangkan. Jadi paling banyak pahalanya adalah ketika seorang itu paling banyak langkahnya. Makanya tidak ada silang pendapat. Ketika kita mendatangi sholat, kita datangi dengan lapang, tenang, berwibawa. Tenang dan berwibawa. Ini tentunya berdasarkan hadis yang dikatakan tadi. Bahkan di sini kalau mendengar qomat, kalau mendengar iqamah, apalagi kita baru mendengar adzan, tentunya harusnya lebih tenang, lebih berwibawa jalan. Di sebagian riwayat, kalau seorang lagi makan dan qomat, dianjurkan untuk makan dengan tenang. Selesaikan makan, baru pergi sholat. Apa yang didapat langsung ikut, kalau luput tinggal disempurnakan. Ini dalam syariat. Ini yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan. Iya. Kemudian setelah itu adalah kita tidak khawatir dapat jamaah atau tidak. Karena apapun yang kita dapatkan dari sholat berjamaah, bahkan kalau kita dapat sekalipun sebelum dia salam, sebelum dia bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita dianggap dapat jamaah. Ini pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Demikian pula Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta orang-orang Hanafiyah. Artinya ini adalah pendapat mayoritas. Bahkan kita dapat imam sebelum salam, kita dianggap dapat jamaah. Apalagi kalau kita dapat sujud, dapat ruku, apalagi dapat berdiri, apalagi dapat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Bukan berarti kita bermudah untuk terlambat. Tapi kalau takdir qadarullah kita lambat, kita wudu, ya ternyata orang cepat qomatnya, maka tidak perlu kita lari. Karena kita akan mendapatkan jamaah.
dengan mendapati imam sebelum salam. Dengan mendapati imam sebelum salam. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas menyatakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati langsung ikut, dan adapun yang kalian luput tinggal sempurnakan. Berdiri, sempurnakan rakaat. Berdiri dan sempurnakan rakaat. Apalagi sekali lagi kalau kita dapat satu rakaat. Wah, itu tentunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah dapat salat. Dia telah dapat salat. Di sebagian riwayat dikatakan ma'al imam. Kata Nabi, "Man adraka raka'atan minas shalah ma'al imam, faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat bersama imam, maka sungguh dia telah dapat satu rakaat. Dia telah dapat salat. Itu sampai dikatakan dia telah dapat salat. Iya. Ini yang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ini yang beliau katakan. Makanya kalau mendatangi sholat jangan tergesa-gesa. Kita sudah sampaikan di pekan lalu, pertemuan sebelumnya, bahwa ketika ada sahabat karena maunya dia dapat rakaat, akhirnya dia ruku di pintu sambil jalan sambil ruku. Apa kata Nabi? Zadakallahu hifdzan wa la taqul. Semoga Allah menambah semangat, tapi jangan diulangi seperti itu. Jangan diulangi seperti itu. Dan Nabi nasihatkan dengan nasihat yang sama. Datangilah dengan tenang. Apa yang didapat itulah yang kita dapat. Dan apa yang luput tinggal kita sempurnakan. Ini namanya adab di dalam sholat berjamaah. Ini adalah adab di dalam sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah 408, wa an Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli ma'ar rajul azka min sholati wahdah, wa sholatuhu ma'ar rajulain azka min sholatihi ma'ar rajul, wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu Allah azza wa jalla. Masyaallah. Kali ini hadis untuk menjelaskan keutamaan berjamaah. Ini rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis yang sahih. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata beliau dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang bersama seorang, maksudnya dua orang, dia berjamaah, itu lebih utama daripada dia salat sendiri. Salatnya seorang bersama dua orang itu lebih utama lagi daripada bersama seorang. Dan apa yang makin banyak jamaahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini pertama menjelaskan aqallul jamaah. Paling sedikit dikatakan berjamaah. Jelas sekali dalam hadis. Paling sedikit kita dikatakan telah berjamaah dua orang. Kalau kita sholat dua orang, satu imam, satu makmum. Itu paling sedikit dan itu sudah dianggap berjamaah. Berapa paling banyaknya? Maka makin banyak makin utama.
Yang Nabi katakan, dua makmum lebih utama daripada satu makmum. 3 makmum lebih utama daripada 2 makmum. Makin banyak makmum, maka makin utama. Makin utama. Iya. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan seorang itu untuk berjamaah. Misalnya kalau dia masuk, dianjurkan untuk dia berjamaah dengan teman. Bahkan dianjurkan orang yang sudah sholat untuk menemani. Pernah di masa Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang datang terlambat. Orang sudah selesai sholat. Maka kata Nabi kepada sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaq ala hada fayasalli ma'ah. Siapa yang mau bersedekah atas ini temannya yang terlambat, sehingga dia sholat bersamanya, maka ada seorang laki-laki berdiri sholat menemani. Ini menunjukkan bahwa sholat sendiri itu sah kalau orang ada udurnya dia terlambat. Tapi kalau dia berjamaah bersama orang lain, lebih utama. Itu lebih diutamakan. Ini yang dianjurkan, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ditambah lagi ada hadis di sana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi secara marfu, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Nabi SAW bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangannya Allah itu bersama orang yang berjamaah. Tangannya Allah itu bersama orangnya yang sholat berjamaah. Ini keutamaannya berjamaah. Bahkan walaupun itu perempuan, dianjurkan untuknya berjamaah. Beliau sampaikan hadis berikutnya 409. Kata beliau, an Ummi Waraqah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Ummi Waraqah, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami penghuni rumahnya. Ini riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Walaupun hadis ini diperselisihkan akan kesahihan dan dhaifnya. Iya, disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Walid ibn Abdullah ibn Jamil. Dia adalah hasan hadisnya, orang yang bagus hadisnya. Hanya saja khusus lafaz ini ada kegoncangan dalam sanadnya. Kadang-kadang hadis ini datang dengan periwayatan Abdurrahman ibn Khallad al-Ansari dari Ummi Waraqah. Kadang juga dia riwayatkan dari kakeknya, dari neneknya, kemudian dari Ummi Waraqah. Kadang juga dari Abdurrahman ibn Khallad, neneknya, dari ibunya, dan dari Ummi Waraqah. Sehingga terdapat kegoncangan dalam sanad. Sebagian ulama menghasankan, sebagiannya mensahihkan, sebagiannya mendhaifkan. Tapi yang belum mau singgung di sini adalah bolehkah antara perempuan buat jamaah sesamanya? Itu yang belum singgung. Itu yang belum mau sampaikan. Kita tidak berdalil dengan hadis ini karena dibicara sahih dan dhaif. Kita berdalil dengan yang lebih sahih. Dalam hal ini adalah mungkin
bahwa Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula Ummu Salamah, istri Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sholat berjamaah sama perempuan. Mereka sholat berjamaah sesama perempuan dan itu sahih. Itu sahih. Lebih jelas, lebih sahih daripada apa yang belum sebutkan tadi. Karena tadi itu dibicarakan. Karena ada kegoncangan dalam sanad, dalam penukilan hadisnya. Kita berdalil dengan yang lebih jelas. Athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya mereka salat berjamaah di sesama perempuan. Dan karena inilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, demikian pula ulama yang lain seperti Imam Al-Auza'i, Imam At-Tawri, atau bin Abi Rabah, Ishaq ibn Rahawai mengatakan sunnah bagi perempuan untuk sholat berjamaah sesama mereka. Sunnah. Ini bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Itu laki-laki. Kalau perempuan hukumnya adalah sunnah untuk melakukan sholat berjamaah. Ini yang disebutkan. Adapun kalau kita bertanya di mana dia berdiri kalau sesama perempuan sholat berjamaah, maka telah datang dalam athar Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sholat bersama perempuan, maka dia berdiri di tengah saf. Jadi tidak di depan, tapi di tengah saf. Jadi kalau safnya satu saf, dia di antara saf itu, di tengah saf. Sejajar bersama yang lain, walaupun lebih dari satu orang. Adapun laki-laki sudah lewat bersama kita. Kalau lebih dari satu orang, maka imamnya di depan, makmum di belakang. Adapun perempuan, walaupun lebih dari satu orang, sunnahnya dia berdiri sejajar bersama perempuan yang lain. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan sholat berjamaahnya perempuan. Sholat berjamaahnya perempuan. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau di hadis 410, Wan Anas radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu ummi maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahmuhu li Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata pula dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan, menunjuk pengganti beliau untuk mengimani manusia adalah Ibnu Ummi Maktum, sementara dia buta. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan semisalnya dari riwayat Ibn Hibban, dari Aisyah. Dua riwayat ini hasan, ya, sahih, bisa dipakai untuk berdalil. Satu hukum yang ingin beliau singgung, boleh orang buta menjadi imam? Itu yang mau diterangkan terkait dengan sholat jamaah. Hadis sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang buta itu boleh menjadi imam. Orang buta boleh menjadi imam. Dan ini tidak ada silang pendapat. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ammal a'ma fala na'lamu fi sihhati imamatihi khilaf. Adapun orang buta, kami tidak mengetahui ada perselisihan akan sahnya dia menjadi imam. Tidak apa-apa orang buta menjadi imam. Ini tidak ada silang pendapat. Ini tidak ada silang pendapat. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mundir rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah.
Kalau tadi ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah, Ibnu Mundir belum berkata dalam kitab Al-Awsat, wa ibahatu imamatil a'ma kal ijma' min ahli ilmi. Boleh orang buta menjadi imam itu sudah seperti ijma', sudah seperti kesepakatan di antara para ulama. Boleh seorang yang buta menjadi imam. Ini jelas. Kemudian berikutnya lagi hadis 412. Kata beliau Wahbi bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Darqutni bi isnadin dhaif. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu salat di jenazahnya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, karena dia sudah muslim. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang menyatakan la ilaha illallah. Artinya sah salat di belakang orang yang penting dia berucap la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, tapi sanadnya dhaif, bahkan dhaif jiddah, palsu, mungkar. Karena ada di dalam sanadnya seorang rawi yang bernama Utsman ibn Abdurrahman Al-Waqqasi. Dia matrukul hadis, bahkan kadzdzabahul huffaz. Orang ini ditinggalkan hadisnya. Bahkan ahli penghafal hadis mengatakan ini rawi pendusta, tidak diterima hadisnya. Cuman kenapa beliau sampaikan hadis dhaif dan beliau sendiri bilang dhaif? Untuk menjelaskan ada fikih di sini, yaitu hukum sholat di belakang orang fasik. Apakah itu ahlul bid'ah atau yang tidak ditahu keadaannya? Ini orang benar nggak keyakinan itu tidak? Apa hukumnya? Iya. Apa hukumnya? Di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan salat di belakangnya ahli bidah. Kata beliau, yajuzu lirrajuli ayusalliya as-salawatul khams wal jumu'ah wa ghairu dzalika khalfa man lam ya'lam minhu bidah wala fisqan bittifaqil a'immatil arba'ah wa ghairihim min a'immatil muslimin. Masya Allah, boleh bagi seorang untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, dan selain itu di belakang orang yang tidak tahu ini punya bid'ah atau tidak, ini orang fasik atau tidak. Kalau tidak ditahu, boleh. Ini sepakat Imam 4. Sepakat Imam 4, kalau kita datang ke sebuah masjid, kita tidak tahu ini imamnya benar atau tidak, ahli bid'ah atau tidak, sah kita sholat di belakang. Tidak perlu kita tanya, ini imamnya ahli bid'ah atau tidak, pelaku bid'ah atau tidak. Tidak perlu. Sah kita sholat di belakang kalau kita tidak tahu. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kalau yang ditahu? Kata beliau, walau shalla khalfa man ya'lam annahu fasik au mubtadi'. Kalau seandainya dia sholat di belakang orang fasik, ini orangnya pelaku dosa, fasik, atau dia adalah mubtadi', ahli bidah, pelaku bidah. Fa fi sihhati sholatihi qaulan masyhuran fi madhhabi Ahmad wa Malik wa madhhabi Syafi'i wa Abi Hanifah as-sihh. Akan sahnya sholat ada 2 pendapat yang terkenal. Dalam madhab
Imam Ahmad, Malik, dan madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Nah, kita tahu ini orang pelaku bid'ah. Kita tahu ini orang pemain judi, pezina misalnya, tapi enggak kafir. Enggak kafir. Kita tahu orang sah kita sholat itu. Ini pendapat madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah. Sah. Walaupun di sana ada juga ulama yang mengatakan tidak sah sholat di belakang. Alasan mereka adalah selama bid'ahnya tidak mengkafirkan, selama dosanya bukan dosa yang mengkafirkan, dia muslim. Sah sholat di belakang. Sah sholat di belakang. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala belum berkata juga, walihada qaulu fil aqaid. Oleh karena itu mereka berkata dalam akidah, innahu yusallil jum'ah wal id khalfa kulli imamin barrin kana aw fajir. Mereka berkata dalam bab keyakinan, bab akidah, salat Jumat dan Id di belakang imam, pemimpin yang menjadi imam, apakah dia orang baik atau dia orang fajir? Orang baik atau orang fajir? Karena sah sholat di belakangnya. Ini kalau kita tidak dapat tempat yang lain. Artinya kalau memungkinkan kita bisa cari masjid lain. Kita bisa cari imam yang lain. Lebih utama kita cari imam yang lain. Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah ta'ala juga berkata, wa amma idza amkana fi'lul jum'ah wal jama'ah qalbal bar fahu aula min fi'li qalbal fajir. Masya Allah. Jadi itu tadi kalau antum tidak dapat kita di satu masjid. Adapun kalau memungkinkan antum berjamaah di belakang imam yang benar, imam yang baik keyakinannya, bukan ahli bid'ah, memungkinkan antum bisa misalnya dari galangan ini ke masjid, antum tahu masjid ada di sana, khotibnya bagus, kalau Jumat imamnya bagus, 5 waktu, dan tidak memberatkan, memungkinkan antum ke sana. Kata beliau, bahwa aula itu lebih utama min fi'liha qalbal fajir, daripada antum sholat jamaah atau sholat Jumat di belakang fajir. Ini semua fatwa dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kita pilih ini fatwa? Karena hadis yang ada di hadapan kita palsu. Hadis yang ada di hadapan kita tidak bisa kita pakai berdalil. Iya. Maka ini yang disebutkan. Dan ini tentunya kalau bid'ah tidak mengkafir. Yang kita berbicara tadi itu sah sholat di belakangnya. Tapi kalau kita cari masjid lain lebih bagus. Ini kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, tidak boleh kita sholat di belakangnya. Tidak sah kita sholat di belakangnya. Bid'ah yang mengkafirkan itu misalnya bid'ah-bid'ah terkait dengan keyakinan. Bukan bid'ah yang terkait dengan amalan. Misalnya ada orang bid'ahnya maulid, ada orang bid'ahnya Isra Mi'raj, ada orang bid'ahnya zikir berjamaah, ada orang bid'ahnya tahlilan. Ini namanya bid'ah tidak mengkafirkan, kecuali dihalalkan. Dibilang halal bagi saya ini masalah, halal bagi saya membuat bid'ah. Itu dihalalkan apa yang haram, tidak boleh. Itu juga kafir. Itu juga kafir. Tapi kalau dia lakukan bid'ah karena agama keturunan, iya, atau dia dapat subahan dari sebagian dai, dari sebagian orang-orang mengajak ke pintu neraka, sehingga dia melakukan hal itu, yaitu karena subhan, maka itu tidak kafirkan. Tapi kalau ada bid'ah yang mengkafirkan dia lakukan, bid'ahnya menyatakan dia menyembah kubur, itu bid'ah mengkafirkan. Itu namanya bid'ah mengkafirkan. Bid'ah terkait dengan keyakinan, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kalau yang seperti itu tidak boleh
kita sholat di belakangnya. Kata para ulama menjelaskan hukumnya, la tasih sholat khalfah, tidak sah sholat di belakang orang yang telah kafir dengan bid'ahnya, tidak sah. Sholat di belakang. Ini masalah hukum yang belum sebutkan. Kemudian hadis berikutnya terakhir ya untuk pertemuan ini. Dan ini hadis terakhir. Dengannya kita akan keluar dari sholat berjamaah dan hukum seputar imam. Ya, karena setelahnya belum langsung masuk di sholatul musafir wal marid, sholatnya orang yang sedang safar atau orang yang sakit. Ini kita akhirkan pertemuan akan datang, tapi kita habiskan satu hadis. Sisa satu, kata beliau Bahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum shalah wal imam ala halin falyasna' kama yasna'u imam. Masyaallah. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, kata Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi sebentar kita akan jelaskan fikihnya setelah terjemahan. Kata beliau dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian mendatangi salat dan imam sedang berada di atas dalam satu keadaan, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Misalnya kita datang imam lagi sujud, langsung Allahu Akbar, turun sujud. Imam lagi duduk antara dua sujud, lakukan Allahu Akbar, turun, lakukan antara dua sujud. Hadis ini dhaif, tapi kita tidak perlu pakai. Kita pakai hadis yang kita baca tadi, wa ma fatakum wa ma adraktum fasal. Apa yang kalian dapat langsung. Itu kan Bukhari Muslim sudah cukup. Apa yang kalian dapat langsung. Dan apa yang luput sempurnakan. Itu sudah cukup. Kita nggak perlu hadis dhaif. Hadis dhaif itu dibuang. Hadis dhaif itu dibuang. Kita cukupkan tadi hadis Bukhari Muslim yang mengatakan apa yang kalian dapat langsung takbir Allahu Akbar, ikut imam. Tinggal nanti luput berapa, ganti yang luput. Ini alhamdulillah sudah selesai kita dari pembahasan sholat berjamaah. Sholat berjamaah alhamdulillah. Setelahnya kita akan fokus bahas sholatnya musafir dan sholatnya orang yang sedang sakit. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Sini ada pertanyaan. Ustaz, saya pernah mendengar dalil bahwasanya orang yang junub tidak boleh makan. Apakah sahih? Masya Allah. Jelas dhaif. Iya. Orang yang junub tidak najis. Ada hadis di Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim. Nabi lagi lewat di jalan Madinah. Terus beliau ketemu dengan Abu Hurairah di jalan. Tiba-tiba menghilang Abu Hurairah. Menghilang. Tanpa disadari oleh Nabi. Setelah itu baru dia datang lagi. Nabi mencarinya. Dia datang. Di mana kamu? Kemana? Tiba-tiba menghilang. Kata Abu Hurairah, saya tadi junub, maka saya tidak enak ketemu dengan kau ya Rasulullah. Terus dalam keadaan seperti itu,
Apa kata Nabi? Subhanallah, innal mu'min la yanjur. Maha suci Allah, mukmin itu tidak najis. Junub tidak membuat kita najis. Sebagaimana perempuan haid tidak membuat dia najis. Boleh dia masuk masjid. Nabi SAW, apalagi ini haid, keluar darah. Apalagi junub. Pernah Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk pergi ke masjid, ambil sajadah. Aisyah bilang, saya haid. Kata Nabi, haid bukan di tanganmu. Haid itu keluarnya ya di tempat haid. Iya, karena badan perempuan kalau dia haid tidak najis. Yang najis adalah darahnya. Makanya Nabi bercumbu dengan istrinya yang haid. Nabi memasak makan makanannya. Nabi tidur bersama dengan istrinya yang haid. Bahkan istrinya sedang haid, Nabi sholat di kamar itu. Nabi sholat di kamar itu. Apalagi junub. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayarkudu ahaduna wa huwa junub?" Bolehkah salah seorang dari kami tidur padahal dia junub? Kata Nabi, "Idza tawadda." Iya, boleh. Jika dia berwudu. Jadi boleh dia berwudu saja. Kalau tidak belum mau mandi, boleh berwudu saja dulu baru tidur. Dibolehkan. Karena seorang junub boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang tidak boleh itu hanya sholat, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan ke pasar, boleh. Kalau datang sholat, tinggal dia mandi. Apa hukum memimpikan orang yang telah meninggal? Ya, tergantung. Iya, karena mimpi itu bisa saja bunga tidur, bisa saja dari Allah, bisa saja dari setan. Kalau kita baca doa tidur, ayat kursi, dan kita tidak hayalkan orang yang telah meninggal itu, maka itu dari Allah. Kalau kita baca ayat kursi, kemudian sebelum tidur kita hayalkan orang tua atau anak yang meninggal, kemudian terbawa ke mimpi, itu bunga tidur. Itu bunga tidur. Tidak ada tafsirnya. Tidak ada takwilnya. Tapi kalau kita baca itu, kemudian tak hayalkan juga sebelum tidur, kemudian datang mimpi, maka itu adalah bisa benar. Kebenaran. Pernah di masa salaf seperti itu. Mereka bermimpi ada sahabat yang minta tolong, ya, dalam kisahnya termasuk karomanya, bahwa kuburannya ada air di bawah, tapi lewat mimpi orang lihat yang hidup, mereka gali dan ada air di kuburannya dan mereka pindah. Mereka pindah. Dia enggak benar. Karena tidak ada lagi kenabian. Yang ada adalah mimpi yang baik. Sisanya sekarang adalah mimpi yang baik. Cuman mimpi itu hendak dibangun syariat di atas. Itu saja yang perlu diingat. Jangan sampai kita membangun syariat dengan mimpi. Tidak ada lagi syariat yang dibangun di atas mimpi setelah Nabi kita meninggal. Karena syariat sudah putus. Tidak ada lagi boleh kita membangun sesuatu. Kenapa kita lakukan itu, Pak? Saya pernah bermimpi. Saya disuruh begini. Tidak ada lagi. Tidak ada syariat yang dibangun di atas mimpi. Iya. Wallahu a'lam. Banyak kita jumpai imam-imam di masjid umum itu punya kebiasaan merokok. Apakah kita bisa menghukumi fasik? Karena dimaklumi hukum rokok adalah haram. Iya. Fasik itu kan pelaku dosa. Itu bilang fasik. Tapi dosanya bukan yang mengkafirkan. Ya, sama semua. Merokok. Ya, semua itu. Itu namanya perbuatan fasik. Perbuatan kefasikan. Apakah kondisi ini masih bisa menjadi makmum di belakangnya? Sudah kita bilang tadi. Ya, sah sholat di belakang imam yang fasik. Tapi kalau kita dapat masjid yang bagus imamnya, kita cari, kita ke sana,
itu lebih utama. Itu lebih utama. Sini katanya, Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang membaca surat begitu cepat, utamanya di sholat subuh Jumat, yang dimana seperti sudah diwajibkan sujud tilawah, sampai-sampai bacaannya tidak jelas. Iya, ini tentunya tidak boleh kita sebagai imam untuk baca sampai lahan. Kita sebagai imam sampai salah huruf, tidak menegakkan hukum bacaan dalam imam, tidak dibolehkan. Ketika kita mendapati seperti ini, dan biasanya kan yang dia baca cepat itu setelah Al-Fatihah, karena dia mau panjang tapi cepat, sah sholat kita di belakang, karena sholat sah dengan Al-Fatihah, karena surah setelah Al-Fatihah sunnah. Tapi kalau kita cari masjid lain, lebih baik tidak baca tilawah daripada cepat seperti ini. Lebih baik tidak baca tilawah daripada cepat seperti yang dikatakan oleh penanya. Seperti yang dikatakan oleh penanya. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya, terus bagaimana hukum kunut subuh, Ustaz? Untuk kunut subuh memang ada sedikit perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah dan selain Syafi'iyah. Tapi yang benarnya kunut subuh itu tidak disyariatkan, karena hadis terkait dengan kunut subuh itu adalah hadis yang dhaif. Sekali lagi, hadis terkait dengan kunut subuh itu adalah hadis yang dhaif. Datang dalam periwayatan Imam Ahmad dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Terus menerus Nabi kunut subuh sampai meninggal. Terus menerus Nabi melakukan kunut subuh sampai meninggal. Hadis ini hadis yang dhaif, karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ini Imam Ahmad sendiri mengatakan tidak kuat. Kata Imam Ahmad, laisa bil qawi, tidak kuat. Bahkan banyak ulama hadis yang mendoifkan. Bahkan yang lebih sahih, hadis yang datang dari Nabi adalah riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Malik Al-Asy'ari. Dia berkata kepada ayahnya, "Ya abati, innaka shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaknutun qala ayyunai muhdath." Abu Malik Al-Asy'ari dia berkata, seorang tabi'in, "Saya bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, kamu telah sholat di belakang Rasul, dan kamu juga telah sholat di belakangnya Abu Bakar.
Kamu juga telah sholat di belakangnya Umar. Kamu juga telah sholat di belakangnya Utsman. Kamu juga telah sholat di belakangnya Ali. Di sini, di Kufah ini sudah 5 tahun kamu di sini sholat di belakangnya Ali. Akanu yakunutun. Apakah mereka kunut? Itu Rasulullah. Apakah dia kunut subuh? Abu Bakar apakah dia kunut? Umar apakah dia kunut? Utsman apakah dia kunut? Ali apakah dia kunut? 5 generasi terbaik ini, 5 orang terbaik. Yang Nabi katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya 4 khalifah setelah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seorang anak bertanya kepada ayahnya, apakah mereka semua itu kunut? Seorang sahabat ini berkata, "Ai bunai, wahai anakku, muhdath, kunut itu perkara baru." Jadi bid'ahnya kunut, jangan salah paham. Sebagian orang bilang yang membedakan kunut Wahabi. Wahabi kapan munculnya? Kapan munculnya? Yang membedakan kunut sudah dari masa sahabat. Karena tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak dilakukan. Karena apa yang tidak dilakukan oleh mereka, maka itu bukan syariat. Bukan syariat. Apalagi dalil yang mengatakan kunut, sandarannya dhaif. Pendapat yang mengatakan kunut adalah pendapat yang tidak kuat. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika membawakan hadis tadi yang saya baca barusan, beliau berkata, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilm. Beramal di atas hadis ini yaitu tidak kunut, disitulah mayoritas ahli ilmi. Kebanyakan ahli fikih beramal dengan hadis yang ini. Dan ini tentunya lebih jelas, lebih bagus diamalkan daripada yang pertama. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Apa hukum mengulang ayat Al-Fatihah saat sholat? Kalau diulang karena salah bacaan atau belum benar makhrajnya, tidak apa-apa. Boleh. Tapi kalau karena was-was, tidak boleh dituruti was-was. Wallahu a'lam. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.